Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Oke, hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau mengadakan presentasi buat tugas kuliah kita. Tugas kuliah apa ya? Analisa real. Iya, analisis real. Jadi kita mau bikin video tentang pembahasan analisis real. Nah, judulnya tentang apa nih? Tentunya judulnya tentang barisan Cauchy. Barisan Cauchy, Simak videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, dan kalau menurut kamu video ini bermanfaat, silakan diklik like-nya dan share ke teman-teman kamu. Oke, dan nanti di video ini kita akan masukin sumber-sumber video kita, bener ya? Sumber-sumber video kita. Nah, salah satunya nanti ada di bawah, silakan dicek di bawah. Oke. Nah, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kriteria Cauchy, di mana hari ini terdiri dari 2 orang pemakalah, yang sebagai pemakalah yang pertama yakni Kak Zuhur Fardani, dan sebagai pemakalah kedua yakni saya sendiri Ahmad Saidi Rambe. Baik, sebelum kita masuk ke pemateri yang pertama, marilah sama-sama kita buka acara kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita serahkan kepada Kak Zuhur Fardani untuk menjelaskan tentang kriteria Cauchy. Kepada Kak Zuhur, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, di sini kita akan membahas tentang barisan Cauchy. Jadi sebelum kita masuk ke definisi Cauchy, pertama yang harus kita tahu apabila kita mau mencari suatu limit dari barisan bilangan real, kita biasanya bisa menggunakan definisinya teori limit, atau yang ketiga biasanya paling sering digunakan itu adalah barisan monoton, dan biasanya menggunakan konsep subbarisan. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya barisan itu tidak monoton, tetapi dia konvergen. Nah, untuk membahas masalah barisan yang seperti itu, kita gunakan teknik dari barisan Cauchy. Oke, definisi barisan Cauchy itu adalah barisan X, di mana disebut barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 terdapat n, yang dimana ada n yang dipengaruhi oleh epsilon itu adalah anggota daripada n atau bilangan asli. Sedemikian juga jika m, n lebih besar sama dengan n, maka nilai nuklir dari xn kurang xm itu akan lebih kecil daripada epsilon. Contoh yang kita punya misalnya untuk contoh barisan Cauchy adalah barisan sebab n. Nah, sebelum kita membuktikan ini, terlebih dahulu kita harus menganalisis daripada jadi sebelumnya kita akan menggunakan analisis pendahuluan yang terlebih dahulu, di mana nanti kita dapatkan 1 per n kurang 1 per n, harga mutlaknya itu akan lebih kecil sama dengan 1 per n ditambah 1 per n. Ini kita menggunakan graf tidak sama segitiga. Nah, berikutnya karena dia lebih kecil dari n tadinya, n itu lebih besar sama dengan n, maka hasilnya nanti adalah lebih kecil sama dengan 1 per n ditambah 1 per n, dan hasilnya adalah sama dengan 2 per n. Dan kita mau 2 per n ini akan lebih kecil daripada epsilonnya. Nah, 2 per n lebih kecil dari epsilon inilah yang akan kita cari nantinya. Nah, kalau buktinya secara formal, kita akan buat seperti ini. Ambil epsilon lebih besar sama dengan 0. Pilih n yang memiliki hubungan dengan epsilon lebih besar dari 2 per epsilon. Sehingga jika n, m lebih besar sama dengan n yang berhubungan dengan epsilon, maka
dan akan lebih kecil sama dengan 1/n yang dipengaruhi oleh epsilon ditambah 1/n yang dipengaruhi oleh epsilon, sehingga hasilnya adalah 2/n yang dipengaruhi epsilon, dan itu hasilnya lebih kecil dari epsilon. Dan ini membuktikan bahwa 1/n adalah barisan bilangan Cauchy. Oke, kita masuk contoh kedua, di mana contoh ini akan menunjukkan kalau barisan ini bukanlah barisan Cauchy. Nah, kita ambil barisan X, di mana barisan itu adalah barisan 1 ditambah negatif 1 pangkat N. Nah, apabila N-nya adalah bilangan ganjil, maka Xn-nya itu akan menghasilkan nilai 0. Sedangkan apabila N-nya genap, itu akan menghasilkan bilangan 2. Sehingga harga mutlak dari N X kurang N kurang X N tambah 1 itu akan sama dengan 2. Maksudnya di sini N tambah 1 itu adalah bilangan gasal atau ganjil yang ditambah 1 menjadi bilangan yang genap. Oke, buktinya, untuk bukti formalnya kita pilih epsilon 0 sama dengan 1. Maka untuk setiap N yang anggota bilangan asli, di mana N, M lebih besar sama dengan N adalah bilangan ganjil dan M adalah bilangan genap, maka akan diperoleh harga mutlak dari Xn dikurang Xm itu sama dengan 0 dikurang 2 hingga harga mutlaknya adalah 2, dan di mana 2 itu lebih besar daripada epsilon 0. Nah, barisan ini menunjukkan bahwa barisan tersebut atau barisan 1 tambah negatif 1 pangkat N bukan barisan Cauchy. Oke, di sini kita masuk ke dalam lemma, di mana ada sebuah lemma yang mengatakan bahwa barisan Cauchy adalah terbatas. Kita buktikan. Misalnya kita ambil sebuah barisan X, di mana barisan X itu adalah barisan Cauchy dan kita ambil epsilon 0 sama dengan 1. Menurut definisi daripada barisan Cauchy, terdapat N yang dipengaruhi oleh 1 tadi itu, kita tulis saja N, sedemikian sehingga untuk N yang lebih besar sama dengan daripada N tadi, maka berlaku Xn dikurang Xn besar, itu harga mutlaknya kurang dari 1. Berdasarkan sifat ketidaksamaan segitiga, maka kita akan peroleh harga mutlak dari Xn itu lebih kecil dari harga mutlak Xn besar ditambah dengan 1 untuk setiap N lebih besar sama dengan N besar. Maka di sini akan terjadi nilai suprimum. Kita pilih N itu sama dengan suprimumnya X1, X2 sampai dengan Xn kurang 1, lalu Xn ditambah 1. Sehingga kita dapatkan harga mutlak daripada Xn itu lebih besar sama dengan M untuk setiap N lebih anggota daripada bilangan asli. Baiklah, pembahasan berikutnya tentang kriteria barisan Cauchy yang akan dibawakan oleh rekan saya Ahmad Sayudi Ramli. Kepada Ahmad, kita persilakan waktu dan tempatnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria kekonvergenan Cauchy, di mana kriteria kekonvergenan Cauchy ini masih lanjutan dari apa yang telah dijabarkan dan dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke kriteria kekonvergenan Cauchy, ada baiknya sedikit mereview tentang apa yang tadi sudah dijelaskan oleh pemakala atau narasumber yang pertama, yakni bunyi dari lemma, di mana lemma yang tadi sudah digunakan akan ada kaitannya dengan materi kriteria kekonvergenan Cauchy, di mana bunyi lemmanya adalah bila X sama dengan Xn barisan konvergen, maka X merupakan barisan Cauchy. Nah, selanjutnya kita perhatikan yang ada di depan, yakni barisan kriteria kekonvergenan Cauchy. Kita mulai dari barisan X sama dengan Xn konvergen jika dan hanya jika X adalah barisan Cauchy. Jadi pada kriteria kekonvergenan Cauchy kita akan membuktikan bahwa apabila barisan X dan Xn itu merupakan konvergen, kita akan buktikan bahwa dia juga merupakan barisan Cauchy. Ya, baik,
kita lakukan pembuktian, kita ketahui bahwa barisan XN itu merupakan konvergen ke X. Saya ulangi, yang pertama sekali kita ketahui adalah barisan XN konvergen ke X. Nah, karena barisan XN konvergen ke X, maka yang akan kita buktikan adalah XN adalah barisan Cauchy. Nah, yang pertama sekali adalah kita ambil definisi dari konvergenan. Apa itu definisi dari konvergenan? Ya, ini definisi dari konvergenan itu sendiri adalah untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat n epsilon, di mana n epsilon merupakan bilangan asli. Sedemikian sehingga jika n lebih besar atau sama dengan dari n epsilon, maka dapat kita tuliskan xn apabila dikurang dengan x itu akan mendapatkan hasil n xn dikurang x lebih kecil daripada epsilon. Nah, apabila sudah seperti ini, maka untuk n, m lebih besar sama dengan daripada n epsilon, maka xn dikurang x akan lebih kecil daripada epsilon, dan karena dari dia n, m, maka xm dikurang x juga hasilnya akan lebih kecil daripada epsilon itu sendiri. Nah, oleh karena itu, berdasarkan penjabaran dan definisi dari konvergenan itu sendiri, maka dapat kita tuliskan xn dikurang xm sama dengan xn dikurang x ditambah x dikurang xn. Nah, apabila ini lebih kecil atau sama dengan, maka xn dikurang x ditambah xm dikurang x itu sendiri, maka dapat kita tuliskan menjadi epsilon ditambah epsilon sama dengan epsilon itu sendiri. Kenapa? Karena epsilon itu sudah merupakan bagian yang sangat kecil, sehingga apabila epsilon itu ditambahkan dengan epsilon, maka hasilnya adalah epsilon itu sendiri. Atau kita ambil contoh yang lain, misalnya epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, maka hasilnya akan tetap saja dengan epsilon itu sendiri. Nah, dari penjabaran ini dapat kita tuliskan bahwa terbukti bahwa xn konvergen itu adalah merupakan barisan Cauchy. Ini merupakan penjelasan atau penjabaran yang pertama, dan ini kita lakukan dari kanan, pembuktian dari kanan. Selanjutnya akan kita balik. Ya, selanjutnya adalah kita buktikan bahwa apabila dia merupakan barisan Cauchy, apabila xn itu merupakan barisan Cauchy, akan kita buktikan bahwa xn itu sudah pasti konvergen, karena definisinya adalah barisan xn konvergen jika dan hanya jika. Ya, berarti bisa dapat kita buktikan dari kanan maupun dari kiri. Baik, selanjutnya apabila yang tadi kita membuktikan dari kanan, maka ini akan kita buktikan dari arah sebaliknya, yakni dari kiri. Sekarang akan kita buktikan bahwa apabila dia merupakan barisan Cauchy, apakah xn itu merupakan bilangan atau barisan yang konvergen. Baik, kita ketahui xn di sini adalah barisan Cauchy, akan dibuktikan bahwa xn itu merupakan konvergen. Nah, karena xn adalah barisan Cauchy, maka xn itu terbatas. Kenapa? Karena ini masih berkaitan dengan definisi konvergenan itu sendiri. Setiap barisan Cauchy adalah terbatas. Nah, berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass itu ada di buku pada teorema 3.4.7 itu menjelaskan bahwa setiap xn konvergen itu mempunyai subbarisan. Nah, subbarisannya di sini kita tulis dengan x aksen sama dengan xn yang merupakan konvergen, dan ini akan kita misalkan konvergen ke x bintang, yang dimana x bintang itu merupakan bagian dari bilangan real. Nah, kita akan membuktikan bahwa
bahwa xn itu sendiri konvergen ke x bintang itu tadi. Nah, karena xn barisan Cauchy, maka untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat h epsilon elemen dari bilangan asli. Sedemikian sehingga dapat kita tulis menjadi xn apabila kita kurang xn dengan xn, maka akan lebih kecil daripada epsilon. Nah, untuk setiap n, m lebih besar atau sama dengan dari h epsilon, maka perhatikan subbarisan x aksen itu akan sama hasilnya dengan xn konvergen terhadap x bintang itu sendiri. Maka terdapat k epsilon lebih besar dari h epsilon. Nah, kenapa kita ambil lebih besar daripada k epsilon? Karena dia tadi merupakan bagian dari bilangan real. Jadi kita ambil saja biar lebih mudah. Kita ambil k epsilon lebih besar dari h epsilon, sehingga xk dikurang x bintang akan menjadi lebih kecil dari epsilon itu sendiri. Nah, karena k epsilon kita ambil yang lebih besar, h epsilon dari k epsilon lebih besar dari h epsilon, maka k sama dengan m. Kita misalkan k sama dengan m, maka akan berlaku ya, k sama dengan m akan berlaku. Tengok yang di atas tadi kita sudah menuliskan bahwa xn dikurang xn ya, xn itu lebih besar daripada epsilon. Maka apabila k itu sama dengan m, maka bisa saja kita tulis kita ganti m yang di atas menjadi k, sehingga berlakulah xn dikurang xk lebih kecil sama dengan atau lebih kecil dari epsilon, mana m lebih besar dari h epsilon itu sendiri ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik untuk k sama dengan m itu sendiri. Nah, baik, kita lanjutkan. Oleh karena itu, jika n lebih besar sama dengan h epsilon, maka dapat kita tuliskan menjadi xn dikurang x bintang sama dengan xn dikurang xk, itu kan yang besar ya, ditambah xk dikurang x bintang. Nah, maka kita menggunakan pertidaksamaan segitiga, di mana dapat kita tuliskan xn ini apabila lebih kecil atau sama dengan xn dikurang xk ditambah xk dikurang x bintang, maka hasilnya ini dapat kita tuliskan menjadi epsilon ditambah epsilon sama dengan epsilon itu sendiri, karena itu merupakan bilangan yang paling kecil. Nah, karena kita dapatkan hasilnya, kita sudah mendapatkan hasilnya bahwa epsilon itu lebih besar daripada 0, dan itu merupakan bilangan sembarang yang tadi kita ambil di awal, maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa xn konvergen kepada x bintang atau subbarisannya itu sendiri. Oleh karena itu, barisan xn ya, di mana x sama dengan xn itu merupakan barisan yang konvergen, atau dapat disimpulkan apabila dia merupakan barisan Cauchy, di mana barisan Cauchy itu tadi menurut teorema 3.4.7 itu merupakan barisan yang terbatas dan memiliki subbarisan, dia akan memiliki barisan konvergen. Itu saja pembahasan dari saya. Maka nanti akan disimpulkan pembahasan kami mulai dari awal sampai yang tadi saya jelaskan oleh rekan saya Zuhur Pardani. Kepada Zuhur Pardani, saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah sebagai sesi yang terakhir dari presentasi kami pada hari ini adalah menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kami paparkan dari awal.
Untuk kesimpulannya sendiri akan disampaikan oleh rekan saya Zul Pardani. Kepada Zul Pardani kami persilakan. Oke, untuk kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah untuk mencari limit dari barisan bilangan real kita juga bisa menggunakan kriteria Cauchy di mana kita punya barisan itu tidak monoton tetapi terbatas. Itulah tadi kesimpulannya. Maka dengan berakhirnya kesimpulan yang sudah disampaikan oleh rekan saya, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri presentasi, maka alangkah baiknya sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian dari saya. Apabila ada kurang dan janggalnya kami berdua mohon maaf. Bila kisahul haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. That's all for today.